Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Ayo Khairunisa dengan NPM 1901033118. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tayamum. Apa sih itu tayamum dan bagaimana sih tata caranya? Mari kita simak video selanjutnya. Adik-adik di sini sudah yang tahu belum apa sih itu tayamum? Nah iya, betul sekali. Nah jadi tayamum menurut bahasa adalah melakukan sesuatu dengan tujuan. Sedangkan menurut istilah adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan cara tertentu beserta dengan niatnya. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau tidak boleh terkena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu kembali, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah tersebut. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 5. Syarat yang pertama yaitu sudah masuk waktu sholat. Syarat yang selanjutnya yaitu tidak mendapatkan air. Syarat tayamum yang ketiga yaitu dengan air atau debu. Syarat yang keempat yaitu menghilangkan najis. Syarat tayamum yang terakhir atau yang kelima adalah 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat. Nah adik-adik, setelah kita mengetahui syaratnya, tentunya kita juga harus mengetahui rukun tayamum ya. Nah adik-adik, jadi rukun tayamum ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu niat yang berbunyi nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah rukun tayamum yang selanjutnya adalah mengusap muka dengan tanah atau debu dengan 1 usapan. Rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan 1 usapan. Nah, rukun tayamum yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Nah, baik adik-adik, jadi setelah kita mengetahui rukun tayamum, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah praktik tayamum. Nah, adik-adik, jadi praktik tayamum yang pertama yaitu membaca basmalah atau bismillah, dan yang kedua yaitu membaca niatnya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya adik-adik. Selanjutnya yaitu menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke debu. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menipiskan debu atau tanah dengan meniup atau menepukkan kedua telapak tangan. Nah yang selanjutnya yaitu mengusap tanah atau debu ke muka sekali usapan seperti pada gambar. Nah langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menempelkan kedua telapak tangan di dinding lain atau tempat lain yang berbeda ya. Yang keenam adalah mengusap tanah atau debu ke telinga kanan dan kiri sampai siku 1 kali usapan. Nah yang terakhir atau yang ketujuh yaitu berdoa sebagaimana doa sesudah wudhu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minal muntatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum sakit. Nah, yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama. Baiklah adik-adik, jadi yang terakhir yang akan kita bahas adalah hikmah tayamum. Hikmah tayamum yang pertama yaitu untuk menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan, bahwa syariat Islam tidak mempersulit umatnya. Itu artinya
Manusia diperintah melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Bila tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak memperbolehkan menggunakan air atau terkena air, maka Allah memberikan kemurahan dengan memperbolehkan menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air. Nah, hikmah tayamum yang kedua yaitu menyadarkan akan asal manusia diciptakan, bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Ini berarti menuntut manusia agar bersifat merendahkan diri dan tidak berlaku sombong, karena sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Hikmah tayamum yang ketiga yaitu memberikan kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hal ini juga menunjukkan keluasan ajaran Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya, menggunakan debu untuk menghilangkan hadas karena tidak adanya air atau uzur menggunakan air. Hikmah tayamum yang keempat atau yang terakhir adalah hikmah yang terdapat pada tanah sebagai pengganti air untuk bersuci. Antara lain adalah tanah mudah didapat dan juga dapat melemahkan nafsu amarah kita. Karena tanah yang biasanya kita injak pada saat tayamum harus kita sapukan pada wajah kita. Ini berarti menuntut keikhlasan dan kesabaran kita. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.